Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa'lam anna an-nasa ba'da ha'ula'i fi haqqika thalathatu aqsam. Ketahuilah bahwasanya manusia atau orang selain yang tadi disebut, yang kemarin kita membahas, kamu apa, seorang guru atau santri masih mempelajari ilmu, kamu orang alim atau kamu mempunyai orang tua. Berarti setiap orang yang kamu ketemu ada akhlaknya masing-masing, ada adabnya atau akhlak yang harus kamu lakukan untuk mereka. Akhlak kamu itu kan sama guru, sama ustadz kamu gimana. Kalau kamu seorang syekh atau ustadz atau guru, akhlaknya kamu sama santri gimana. Kamu punya orang tua, gimana akhlaknya kamu juga. Berarti selain itu tiganya, katanya wa'lam anna an-nasa ba'da ha'ula'i fi haqqika thalathatu aqsam. Manusia yang lain setelah itu, selain yang tadi disebutkan, ada 3 bagian. Nah, untuk kamu itu kan manusia yang lain dalam 3 bagian. Yang pertama, imma asdiqa, yaitu manusia yang lain itu kan adalah teman-teman kamu, teman yang paling dekat, teman akrab. Nah, bukan guru kamu, bukan santri, bukan orang tua, tapi apa? Teman kamu yang paling dekat. Wa imma ma'arif, atau kenalan, pernah kamu kenal, tidak begitu dekat, jadi teman kamu yang setiap hari kamu ketemu sama dia, setiap hari duduk sama orangnya. Nah, tapi hanya ada kenal-kenal dari jauh. Wa imma majahil, atau orang yang lain, tidak teman, tidak kenalan, yang kamu tidak ketahui orangnya siapa, tidak tahu namanya, tidak tahu akhlaknya gimana, terus tidak ada kaitan kamu itu kan sama orangnya. Nah, hanya ketemu di mana? Di jalan, pasar, di masjid, di mana, itu yang seperti umum. Itu namanya orang awam, orang yang kamu tidak tahu atau tidak ada kenalan sama sekali. Fa in bulita bil awamil majhulin, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sekarang mau menjelaskan posisi kamu di mana sama 3 kelompok ini. Fa in bulita bil awamil majhulin, kalau kamu terkena, sering ketemu dengan orang yang kamu tidak ketahui siapa orangnya, tidak tahu akhlaknya gimana, sifatnya, terus juga kamu tidak mau sering bersama orangnya, bersama mereka, itu kan orang awam. Nah, apa yang kamu lakukan sama mereka? Akhlak kamu itu sama mereka gimana? Nah, perilaku kamu itu kan sama orang awam, orang masyarakat ini yang sekitar kamu, yang kamu tidak kenal, hanya ketemu di mana? Ketemu di pasar, ketemu di tempat makan, di mana, itu apa yang kamu lakukan sama mereka? Fa'adabu mujalasatil ammati, kalau adabnya kamu duduk sama orang awam, yang hanya kamu ketemu di tempat-tempat umum, masjid, tempat di mana, di atas kendaraan, di pasar, apa yang kamu lakukan sama mereka? Yang pertama, tarkul khawdi ma'ahum fi hadithihim, jangan ikut sama mereka dalam apa? Dalam pembicaraan mereka. Mereka itu kan membahas sesuatu, kamu jangan masuk di sana. Kenapa? Itu pembahasan mereka sendiri. Nah, supaya kamu selamat, harus kamu menghindari pembahasan-pembahasan mereka. Jangan masuk. Nah,
mau campur tangan semuanya. Dengar ini, wah situ kalau ini, jangan. Kenapa? Karena biasanya orang awam membahas apa? Membahas itu kepentingan mereka sendiri. Maka kamu jangan masuk di situ. Tidak ikut. Tarkul khawdi ma'ahum fi hadithi. Kamu tidak campur dengan pembicaraan mereka. Apa yang mereka bicarakan, terserah mereka. Bicara tentang usaha mereka, tentang dunia mereka, itu kan politik, apa saja itu yang mereka bahas itu kan biarkan mereka itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qillatul isgha'i ila arajifihim. Harus kamu tidak memperhatikan, qillatul isgha', tidak mendengar apa yang mereka sampaikan atau keraguan-keraguan mereka. Kadang datang, oh kamu apa? Oh Ustadz, gimana? Kehidupan kamu gimana? Kamu Ustadz itu gimana nanti kan kehidupannya? Kamu tidak bisa melanjutkan kehidupan. Dalam kehidupan kamu membutuhkan ini, membutuhkan itu. Hanya bikin kamu sedih saja. Menjadikan kamu ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka itu kan melihat kamu dari mana? Dari pandangan mereka sendiri. Sering mereka itu kan memberi nilai sesuai apa? Sesuai pikiran mereka. Sesuai fahamnya mereka tentang kehidupan. Berarti kalau kamu sering dengar apa yang mereka sampaikan dalam ucapan mereka atau tanggapan-tanggapan mereka, menurut mereka itu kan apa pandangannya dengan kamu, itu jangan selalu diperhatikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu mau menjawab mereka juga sulit. Orang itu kan bukan ahli ilmu. Orang biasa, tidak ada kaidahnya, tidak ada apa hal-hal yang disepakati ini apa ini. Itu yang kita mau membahas tentang sesuatu. Mereka itu kan tidak ada syaratnya, tidak ada batas-batasnya. Ini yang kedua. Ketika wattaghaful amma yajri min su'i alfadhihim. At-taghaful. Taghaful itu apa? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan apa yang mereka itu kan bicara dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan, tidak bagus. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui posisi kamu apa, ini ustadz, ini guru atau gimana atau enggak. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui posisi kamu apa, ini ustadz, ini guru atau gimana atau enggak. Kalau bicara sama kamu berarti mungkin mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Walaupun dalam bahasa itu tidak ada lafaz-lafaz atau kata yang tidak menghormati kamu. Kenapa? Karena mereka itu kan orang awam. Berarti bicaranya bicara orang awam. Bahasanya bahasa orang awam. Harus kamu sabar. Kalau mau campur sama mereka berarti harus kamu sabar, harus kamu tahan. Dengan apa? Dengan lafaz-lafaz mereka. Walaupun di situ tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya, tidak ada sopan, tidak ada. Nah, harus kamu tahan. Berarti tidak diperhatikan. Kalau kamu dengar kata yang tidak sopan, jangan terlalu memperhatikan, harus dihormati, harus mereka bilang seperti ini. Kamu mau mereka itu kan jadi orang yang sopan seperti itu? Iya, harus kamu ajari mereka. Ajari mereka dulu. Bikin majelis taklim untuk mereka. Untuk apa? Supaya orang itu kan bisa memperbaiki ucapan dia. Wal ihtirazu an kathrati liqa'ihim. Nah, harus kamu apa? Menjauhi sering ketemu dengan mereka. Jangan sering ketemu. Kenapa?
Karena pasti kalau sering ketemu orangnya, duduk sama mereka, pasti nanti kamu tertarik. Dalam apa? Dalam keadaan mereka. Apa mereka itu membahas, kamu tertarik juga. Maka harus menjauhi hal itu. Kalau sering duduk sama mereka, harus kamu tidak memperhatikan, harus menjaga diri dari ketemu mereka itu kan dalam setiap waktu, dalam semua keadaan. Jangan. Wal hajati ilaihim, menghindari juga kamu jangan sampai membutuhkan mereka itu kan, selalu membutuhkan orangnya. Nah, berarti kebutuhan kamu harus kamu selesaikan sendiri, kecuali dalam keadaan darurat. Kenapa? Karena kalau kamu selalu membutuhkan mereka dalam bantuan, dalam ini, dalam itu, maka jadi benar-benar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bilang. Berarti kamu apa? Kehidupan kamu sulit. Kehidupan kita itu lebih enak. Kenapa? Karena kamu selalu membutuhkan kita. Membutuhkan kita dalam apa? Menyelesaikan masalah kamu ini, menyelesaikan masalahnya ini. Jangan. Berarti urusan kamu sendiri, kamu bisa menjalankan, bisa menyelesaikan masalahnya itu, kamu yang jalankan sendiri, kamu yang selesaikan. Jangan minta bantuan orang. Nah, maka kamu jadi tergantung dengan orang awam itu. Selalu kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka sebagian dari sahabatnya Rasulullah SAW janji sama Rasulullah tidak minta bantuan dari siapapun sama sekali. Tidak minta bantuan. Sampai ada sebagian sahabat, kalau dia naik unta, terus ada barang dia itu yang jatuh, dia turun, mendudukkan untanya, turun, ambil sendiri. Tidak minta, bantulah, itu dikasih, barang saya itu kan jatuh. Supaya dia tidak terkait, tidak tergantung dengan orang lain. Harus dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Wa tanbihu lahum ala munkaratihim bil lutfi. Kalau kamu sering bergaul sama mereka, duduk sama orangnya, pasti antara orang-orang awam ini kan ada sebagian dari apa? Dari kesalahan-kesalahan mereka. Ada pelanggaran, ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan. Ada perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika kamu duduk sama orangnya seperti itu, sama orang awam, pasti muncul sebagian dari pelanggaran syariat. Melakukan dosa, kata-kata yang kotor, yang tidak baik. Maka harus kamu itu kan selalu apa? Memperbaiki orangnya. Wa tanbihu lahum ala munkaratihim, diperhatikan, diingatkan, jangan melakukan ini. Kenapa? Ini haram. Ini tidak boleh. Ucapan ini kan hukumnya haram, tidak boleh diucapkan. Perbuatan ini, amalan ini jangan dilakukan lagi. Hukumnya haram. Supaya apa? Yang pertama, mereka itu kan mendapat manfaat dari keadaan kamu itu kan sama mereka. Nah, kamu selalu duduk sama mereka itu kan berarti mereka itu kan dapat manfaatnya. Tapi dengan apa? Dengan lembut. Jangan keras. Tidak boleh keras. Ketika mau mengingatkan mereka tentang suatu hal, ini hukumnya haram, harus disampaikan dengan apa? Dengan baik, dengan lembut, supaya orangnya tidak merasa apa? Apa namanya? Kayak merasa dipukul. Kalau langsung, tidak boleh, haram. Itu kamu kalau lakukan ini masuk neraka, dosa besar ini. Orangnya langsung. Berarti harus disampaikan ajaran Islam atau disampaikan kesalahan mereka dengan apa?
dengan baik, dengan kata-kata yang lembut, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an untuk Sayyidina Musa, fa'tiya fir'auna faqula lahu qawlan layyinan. Fir'aun yang mengatakan saya Tuhan. Fir'aun mengatakan seperti itu. Qala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan manusia semuanya. Dia Fir'aun mengatakan seperti itu. Walaupun keadaannya seperti ini, tapi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa, Nabi Harun ketika bicara sama Fir'aun bicara dengan apa? Dengan kata-kata yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya orang itu kan ingat kembali lagi bahwasanya dia adalah manusia. Mana? Kalau kita dengar perdebatnya Nabi Musa sama Fir'aun, tidak pernah Nabi Musa mengatakan kamu orang bodoh, kamu mengatakan tidak ada. Kalau Fir'aun mengancam Nabi Musa langsung, tapi kalau Nabi Musa hanya diingatkan aja. Maka sering diingatkan aja dengan kata yang lembut. Tidak ada ucapan-ucapan yang keras dari Nabi Musa untuk siapa? Untuk Fir'aun. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Kalau kita baca itu kan dalam berdebat antara Nabi Musa sama Fir'aun. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun mengatakan apa? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Orang itu kan orang gila. Nabi Musa mengatakan kamu yang gila kan? Diingatkan kata aja. Maka ketika mau mengingatkan orang awam harus diingatkan dengan baik, dengan kata-kata yang lembut. Tidak boleh dengan keras. Wan nushi 'inda raja'il qabuli minhum. Juga memberikan nasihat, menasihati mereka, menasihati orangnya ketika kamu mengharap kalau nasihat kamu itu kan pasti diterima. Waktu itu kan dinasihati. Kamu menasihati orangnya kalau kamu tahu bahwasanya nasihat kamu itu kan diterima. Tapi kalau orangnya lagi marah-marah itu, kamu menasihati dia, mungkin dia dalam keadaan marah seperti itu menolak semuanya. Nah, walaupun kamu ingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena orangnya marah, menolak itu semua. Jadi bisa jadi orangnya kafir, kenapa? Karena kebutuhan kamu, bukan karena dia mau menolak itu. Mau bilang takwalah kepada Allah, mana gitu, karena dia marah seperti itu. Jangan dinasihati ketika keadaan seperti itu. Hanya orangnya itu supaya itu kan marahnya itu kan hilang dulu. Baru nasihati orangnya. Wan nushi 'inda raja'il qabuli minhu. Ketika kamu berharap nasihat kamu diterima, baru kamu datang menasihati orangnya. Nah, kita menasihati orangnya dengan apa? Dengan cara yang menjadikan orangnya itu kan menerima nasihat. Ulama mengatakan berarti sebelumnya harus kita melakukan yang baik sama orangnya supaya orangnya tertarik. Contohnya, salah satu orang di daerah kita atau di desa atau tetangga, orangnya itu kan selalu melakukan dosa. Kita mau menasihati orangnya, tapi kalau langsung datang, hei ini haram, ini orangnya pasti nggak terima. Kenapa? Karena dari nasihat kamu ini dia faham apa? Kamu mengatakan saya lebih baik dari kamu, kamu melakukan maksiat, kamu gini, kamu orang jelek melakukan maksiat.
Tapi harus kita melakukan yang baik dulu. Datang ke orangnya, kita berikan dia hadiah. Apa? Ini hadiah. Ketika kita memberikan orangnya hadiah, orangnya sudah hatinya itu kan jadi baik sama kita. Nanti kalau kita menasihati, kalau saya menasihati orangnya, orangnya itu kan taat, orangnya malu menerima nasihat. Walaupun tidak menolak langsung, tapi yang penting orangnya itu kan terima. Walaupun setelahnya itu kan masih orangnya itu masih melanjutkan maksiat yang dia lakukan. Tapi ketika kita menasihati orangnya, orang itu kan langsung sudah terima. Maka kita harus melakukan yang baik sama orangnya dulu. Malam kita doa, saya mau menasihati orang itu. Sebelumnya harus saya doa. Saya doa, ya Allah, saya mau menasihati orang ini. Lembutkanlah hatinya. Jadikan orangnya baik. Kita berusaha sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang ini kan menerima nasihat. Setelah kamu doa, sudah berusaha apa? Memberikan dia hadiah supaya orang itu kan jadi baik. Setelahnya baru kamu menasihati orangnya. Nasihat. Katanya ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Lakukanlah yang baik sama manusia, kamu pasti memiliki hati-hati mereka. Kalau kamu melakukan yang baik sama orangnya, dengan kebaikan kamu ini yang kamu lakukan sama orang ini, kamu memiliki hatinya. Berarti setelahnya taat, orangnya terima. Kenapa? Karena sebelum kamu menasihati dia, sebelum kamu memberikan dia nasihat bahwasanya dia melakukan sebuah amalan yang jelek, kamu sudah baik sama orangnya. Ketika mau menasihati dia, orangnya langsung taat, langsung terima. Tapi dari pertama kali datang menegur orangnya keras, pasti orangnya melawan. Kenapa? Karena ketika kamu menegur orangnya itu kan pasti itu kan yang nampak itu apa? Saya lebih baik. Kamu orang yang jelek, kamu orang yang tidak baik. Maka dia mau melawan. Itu kalau orang awam. Wa ammal ikhwatu wal asdiqa. Kalau saudara atau kenalan atau teman-teman kamu itu yang paling dekat, fa'alaika fihim wadhifatan. Kewajiban kamu untuk mereka ada dua. Tugas kamu untuk mereka itu ada dua. Itu siapa? Kenalan yang kamu kenal atau teman yang paling dekat. Ada dua tugas yang harus kamu laksanakan. Ahaduhuma, yang pertama, an tatluba awalan syurutus suhbati was sadaqah. Nah, kamu mencari sifat-sifat teman atau yang selalu berada sama kamu. Nah, was sadaqatu, perteman. Berarti dari mereka ini, kenalan atau teman kamu, siapa yang saya jadikan dia teman saya itu kan yang selalu bersama dia. Berarti harus kamu mencari sifat. Bukan ini artinya antatlub, kamu minta. Bukan. Artinya kamu mencari. Nah, karena talaba yatlubu bisa dengan artinya itu kan minta atau mencari. Antatluba awalan syurutus suhbati was sadaqah. Fala tu'akhi illa man yusluh lil ukhuwah. Kamu tidak berteman, tidak bersaudara kecuali sama orang yang layak dijadikan apa? Dijadikan teman atau dijadikan saudara kamu. Kenapa? Karena hadisnya Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu seperti agama saudaranya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung dengan apa? Dengan agama atau akhlak temannya.
Kenapa? Karena mereka melihat kamu dari mana? Dari teman. Kamu orang baik, Masya Allah, selalu menjaga salat, itu akhlaknya kamu. Tapi teman kamu itu semuanya orang yang jelek. Berarti orang yang sekitar kamu melihat kamu dari mana? Dari teman. Kamu salat, tapi yang teman kamu itu kan semuanya orang yang tidak salat. Teman kamu itu kan orang yang mabuk. Teman kamu itu kan orang yang tidak ada akhlak. Maka orang lain itu kan menghindari kamu, tidak mau dekat. Kenapa? Karena nanti takut kamu terpengaruh dengan mereka, dengan orang-orang yang jelek. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang tergantung dengan agama atau akhlaknya teman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka harus kamu memperhatikan siapa yang menjadi teman kamu. Teman kamu itu kan siapa? Kata dalam syairnya apa? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Jangan tanya tentang orang, tapi tanya siapa temannya. Fa kullu qarinin bil muqarani yunsabu. Setiap teman dinisbahkan kemana? Ke temannya yang lain. Nisbahkan siapa temannya? Maka teman itu yang mengangkat derajat kamu atau menjatuhkan. Sahabatnya Rasulullah SAW jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena sahabatnya Rasulullah. Karena jadi sahabatnya Rasulullah, maka jadi orang yang mulia. فَإِذَا طَلَبْتَ رَفِيقًا لِيَكُونَ شَرِيكَكَ فِي التَّعَلُّمِ. Kalau kamu mencari teman yang jadi teman kamu dalam belajaran, kamu mau belajar, maka cari apa? Carilah teman yang baik dalam belajaran kamu. Kamu mau belajar, mau hafal Quran, mau belajar ilmu, maka harus kamu mencari teman yang baik. Apa itu? Yang membantu kamu dalam belajaran kamu. فَإِذَا طَلَبْتَ رَفِيقًا لِيَكُونَ شَرِيكَكَ فِي التَّعَلُّمِ. Kalau kamu mencari teman yang bisa menemani kamu itu kan dalam apa? Dalam belajar, mencari ilmu. وَصَاحِبَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ. Jadi orang yang menemani kamu dalam urusan agama atau urusan akhirat, urusan dunia atau akhirat. Kamu mencari teman yang selalu bisa membantu kamu dalam semua urusan kamu, baik itu kan urusan dunia atau akhirat. Apa sifatnya orang itu? Fara'i fihi khamsu khisal. Harus kamu memperhatikan 5 sifat orang yang kamu cari supaya jadi teman kamu dalam kehidupan kamu, selalu membantu kamu dalam dunia, urusan dunia kamu, dalam urusan akhirat, dalam belajaran. Teman ini harus ada 5 sifat. Yang pertama katanya al-aqlu, orang yang berakal. Bukan artinya orang berakal itu artinya orang yang tidak gila, bukan. Orang yang berakal itu orang yang punya akal, itu kan akal hikmah. Mengetahui apa? Mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Bukan orang akal itu hanya akalnya tahu ketika lapar, tahu ketika ngantuk. Bukan, itu kalau akal seperti ini sampai orang gila juga paham seperti itu. Nah, itu ada akalnya. Artinya akal di sini itu akal orang ini yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, mana yang bagusnya, ini bagus, ini tidak bagus itu. Ada kebaikan, oh ini sifat yang tidak baik. Maka dia bisa melihat kamu dalam semua posisi kamu. Ketika melihat kamu itu kan dalam keadaan tidak baik, orang itu kan tahu, oh, keadaan kamu tidak baik, maka dia mengingatkan kamu. Ketika dia melihat kamu itu kan dalam keadaan yang baik, maka dia datang membantu. Orang ini namanya orang berakal, punya akal. Berarti bisa membedakan antara hal-hal yang baik sama yang tidak baik. Itu yang punya akal.
Bukan hanya ketika lapar tahu lapar, ketika ngantuk tahu ngantuk, ketika mau istirahat itu tahu istirahat. Bukan seperti itu. Ya. Katanya al-ula, sifat yang pertama al-aqlu, orang yang berakal. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada keuntungan sama sekali dalam keadaan menemani orang yang bodoh. Bodoh itu kan tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak tahu. Fa ila al-wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha. Karena menemani orang yang bodoh itu akhirnya jadi hubungan yang terputus. Gak bisa lanjut. Kenapa? Karena orangnya bodoh, orangnya nggak paham. Orangnya tidak bisa membedakan keadaan kamu yang baik, keadaan kamu yang jelek mana. Wa qad yadhurruka wa huwa yuridu an yanfa'ak. Kadang dia itu mencelakakan kamu dari mana? Dari dia itu mau memberikan kamu kebaikan. Mau memberikan kamu manfaat, tapi karena orangnya tidak paham, hanya memberikan kamu apa? Madarat yang besar. Kenapa? Karena dia orang bodoh, orang yang tidak paham. Kalau orang bodoh itu cara kata seperti apa? Seperti katanya ada dua orang. Satu orang itu kan punya teman, tapi temannya ini kan temannya bodoh, itu nggak paham. Temannya ini bukan yang bodoh, itu yang satu lagi itu sakit sampai dibawa ke rumah sakit, dioperasi perutnya. Maka dokter mengatakan tidak boleh dikasih air. Kenapa? Karena perutnya itu ada operasi. Berarti makanan, minumannya apa? Hanya lewat infus. Tidak boleh ada makanan, tidak boleh ada minuman sama sekali. Datang temannya, tanya gimana keadaannya. Temannya, oh, saya sudah 3 hari nggak makan. Oh, kasih makan aja udah. Kenapa? Teman yang baik ya. Apa? Membantu temannya, memberikan makanan, berikan minuman. Tapi orangnya bodoh ini. Apa? Ini kan tidak boleh orang sakit. Ketika diberikan makanan, minuman, mati orangnya. Kenapa? Karena dilarang. Tidak boleh diberikan makanan, tidak boleh diberikan minuman. Kenapa? Karena orang itu kan baru dioperasi. Ya kelihatan dari awalnya itu orangnya baik, membantu temannya, memberikan makanan. Saya beli itu makanan yang paling enak, tidak apa. Dia membunuh temannya, kenapa? Karena kebutuhan dia. Wa qad yadhurruka wa huwa yuridu an yanfa'ak. Kadang orang yang bodoh itu memberikan kamu itu madarat yang besar melalui apa? Dia itu merasa lebih baik melakukan ini. Dia mau memberikan kamu manfaat. Maka dalam keadaan seperti itu kan juga dalam agamanya, dalam akhlaknya, mungkin dia itu membantu kamu. Membantu kamu dalam apa? Dia mau menjaga sahabat itu, hubungan sahabat kamu. Tapi membantu kamu untuk apa? Untuk melaksanakan dosa. Dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalil. Kenapa saya minta jadikan itu, orang itu kan teman saya? Kenapa? Kan selalu mengajak untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak baik. Wal aduwwul aqilu khairun min as-sadiqil ahmaq. Kau punya musuh yang berakal itu lebih baik daripada kamu mempunyai teman yang bodoh. Musuh kamu itu yang berakal. Orangnya, ya orang itu kan memusuhi kamu, tapi orang itu kan orang yang akal. Dia tahu, oh ini musuh saya, tapi hal ini haram, saya tidak boleh
membunuh dia, saya tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Karena orang itu kan tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu namanya musuh kamu, tapi orangnya berakal, orangnya faham. Lebih baik daripada teman kamu yang bodoh membantu kamu dalam kejelekan kamu. Mencuri, datang membantu kamu. Mana teman? Nah, waktu itu saya membantu teman saya. Ya, boleh kamu membantu orangnya, tapi dalam keadaan baik, bukan dalam kejelekan dia. Dosanya tidak boleh dibantu. Nah, qala Ali radhiyallahu anhu, wala tashab akhal jahli. Hati-hati, jangan menemani orang jahil. Wala tashab akhal jahli. Akhal jahl, yang kebodohan itu jadi saudaranya. Orang ini saudaranya siapa? Bodoh, kejahilan. Orang ini kan jangan kamu jadikan dia teman kamu. Wala tashab akhal jahli, jangan menemani orang yang bodoh, orang yang jahil. Wa iyyaka wa iyyahu, jauhilah orangnya. Iyyaka wa iyyahu, jangan kamu mendekati orangnya. Fakam min jahilin arda haliman hina waqahu. Berapa banyak orang yang jahil menghancurkan orang yang pintar. Fakam min jahilin arda haliman hina waqahu. Banyak orang yang jahil, orang yang bodoh menghancurkan orang yang pintar ketika orang pintar itu menemani orang yang bodoh, orang yang jahil. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Bukan. Wazannya enggak. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syahu. Ya, saya itu kan yang saya hafal seperti itu. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syahu. Nah, saya hafal seperti itu. Yuqasul mar'u bil mar'i, seorang diukur dengan orang lain. Nah, idza mal mar'u ma syahu, ketika menemani orang itu, berarti kamu diukur, dilihat, dinilai dari mana? Dari orang yang selalu jadi teman kamu, menemani kamu ketika kamu berjalan sama orangnya. Nah, walisyai'i minasyai'i maqayisun wa asbahu, sesuatu pasti mendapat sebagian dari sesuatu yang lain. Nah, dari mana? Dari ukurannya ada kemiripan, mirip. Nah, berarti ada sesuatu, ketika selalu menemani sesuatu yang lain, pasti ada ketularan. Dari mana? Ya, karena dekat. Coba kasihkan apa? Kasihkan beras, terus di sebelahnya itu ada bumbu. Lama jadi beras itu kan baunya apa? Kenapa? Karena dekat. Nah, maka ada ketularan di situ. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Dari hati ke hati yang lain pasti ada hubungan ketika dekat dengan orang. Kamu dekat sama orang ini, kalau selalu kamu senang sama orang yang bodoh ini, nanti kamu ketularan dari mana? Dari kebodohan dia. Walaupun kamu tidak sengaja, tidak suka, tapi pasti ada ketularan. Dari mana? Dari kebodohan orangnya. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW, mathalul jalisul as-salihu wal jalisus su' kahamilil miski wa nafikhul kir. Contohnya, teman yang baik sama teman yang buruk. Seperti orang yang membawa minyak wangi sama orang dengan apa? Ahli tukang besi. Fahamilul miski, orang yang selalu yang punya apa namanya itu kan jual minyak wangi, ada parfumnya. Fahamilul miski imma an yuhdik. Ada kemungkinan dia memberikan kamu hadiah. Atau anta bta'a minhu, atau kamu beli dari dia.
au an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau tidak, dia tidak memberikan kamu hadiah, kamu tidak beli, minimal kamu mencium apa? Harum. Oh ya, yang harum. Minimal itu. Tempatnya itu kan wangi. Kamu tidak mendapat hadiah dari dia, kamu tidak beli, minimalnya kamu hanya mencium bau itu yang aroman itu yang harum, yang bagus. Wa nafikhul kir imma an yuhriqak. Orang yang tukang besi itu kadang kamu kena apa? Cepretan apinya. Minimal kamu hanya mencium bau yang tidak enak. Kalau kamu selamat. Artinya dalam hadisnya Rasulullah SAW ini, pasti ketika kamu ketemu dengan orang, ada ketularan sedikit. Ada ketularan sedikit. Nah, ketularan ini apa? Tergantung niat kamu itu kan duduk sama orangnya. Nah, maka carilah teman yang ketularannya baik. Ketika dia menularkan kamu itu kan apa? Memberikan kamu apa? Akhlaknya, sifatnya, ilmunya, kebaikan dia. Itu lebih baik daripada kamu duduk itu sama orang yang bodoh. Jadi kamu hanya kena ketularan apa? Bodohnya saja. Walaupun kamu tidak kena kebodohan dia, minimal kamu hanya sering dengar itu kan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kalau orang baik, tidak ada ketularan, hanya kamu dengar apa? Ucapan yang baik, ngomongnya orang itu kan sopan. Tapi kalau orang bodoh, minimal hanya, walaupun kamu tidak ikut, hanya dengar saja hal-hal yang kamu tidak suka. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Hah? Ahmak sama jahil. Biasa itu kan jahil yang tidak punya ilmu. Nah, orang yang tidak punya ilmu. Nah, kalau ahmak orang yang tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Nah, itu kan namanya ahmak. Kalau jahil itu kan bisa diajari. Ya, bisa menerima, itu bisa diajari. Kalau jahil, semua orang itu kan pertama itu kan orangnya jahil, tapi bukan bodoh. Jahil tidak ada ilmu sama sekali. Bukan jahil, sombong itu namanya bodoh orang. Ahmak gitu. Ya. Apa? 2 atau milih 1? Ya sama aja itu namanya. Ya, mereknya 1 sama. Jadi orang yang melakukan dosa itu pasti bodoh. Orang itu kan yang melakukan dosa. Nah, tapi kalau dia melakukan dosa karena dia tidak tahu hukum, ini namanya apa? Orang jahil. Kenapa? Dia melakukan dosa tapi orangnya karena tidak tahu hukumnya. Tidak ada orang yang mengajari dia. Tapi ketika orangnya sudah tahu hukum, oh ini hukumnya haram, tapi tetap orangnya melakukan, namanya apa? Ahmak, orang bodoh. Ya?
Kalau mau apa namanya? Semua manusia itu kecuali para anbiya ada kebodohan walaupun sedikit. Karena itu kalau mau apa? Mencela orang atau apa, bilang bodoh. Kenapa? Karena manusia itu kan tidak kosong dari kebodohan. Pasti ada kebodohan walaupun sedikit. Kayaknya ada riwayat kayak gitu. Ada riwayat. Kalau bodoh ngeyel tahu benar ini mau Bodoh, tapi dia menjadikan dia itu kan orang yang paham orangnya. Iya. Itu maksudnya klasifikasi Ahmad. Iya. Adun baca. Ahmadun adun baca. Orang itu musuhnya ketika kawan. Tidak tahu apa. Ini tidak boleh menemani orang maksiat. Kalau menemani orang yang jahil itu mungkin kan kalau orang jahil kan butuh, karena dia tadi kan kalau ahmak itu bodoh berarti layak itu layak itu. Beda kalau orang jahil. Orang jahil dia tahu dia jahil. Nah, itu pasti dia itu kan tahu posisinya di mana, batas dia itu. Kenapa? Karena dia tahu dia orang jahil. Nah, maka kalau dia duduk sama orang alim itu tahu posisinya. Orang jahil berarti kan tidak ngomong. Masalahnya itu kan orang yang jahil, tapi dia menganggap dirinya itu kan paham semuanya. Itu yang parah. Nah, orang ini tidak bisa belajar. Kenapa? Karena dia menganggap dia itu kan sudah paham semuanya. Iya. Ini yang namanya jahil murakkab. Itu lebih bodoh daripada yang jahil. Jahil murakkab itu jahil double itu. Itu berarti lebih jahil daripada yang jahil. Jahil yang tidak tahu posisi tadi. Jahil tapi tidak mau jahil itu murakkab. Dia jahil, tapi dia tidak mau mengakui bahwasanya dia jahil. Kenapa? Karena dia jahil. Nah, itu yang pertama. Juga dia tidak tahu bahwasanya dia jahil. Nah, maka dia jahil, terus jahil dirinya sendiri. Kalau orang yang jahil saja, tapi dia tahu, oh saya orang jahil, saya orang yang tidak punya ilmu. Nah, berarti
orang ini bisa dihilangkan kejahilan dia, kebodohan itu kan bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dia itu menerima, bisa menerima belajaran. Bisa diajari, hilang kejahilan dia itu kan hilang. Orang bisa jadi Ahmad itu gimana sih? Asal-asalnya kan kita pasti kan ada tahapannya. Misal kan ada jahil. Bukan ada tahap. Sekarang nggak ada tahapan. Ahmak itu bukan sesuatu yang dibelajari itu. Jadi berarti ada tahapan itu. Kadang orang itu ahmak itu dari aslinya orangnya seperti itu, nggak bisa paham. Orangnya nggak bisa. Lahir. Hah? Kadang dari lahir. Iya. Kadang itu jadi apa? Kekurangan. Orangnya